mau wawancara singkat terkait pemberitaan mengenai PT Surya Lestari Abadi di Babakan Madang, Bogor. Pertanyaan pertama, apakah UPTD Disnaker Jawa Barat sudah mengetahui dugaan praktek bayar upah hanya 75.000 per hari di PT SLA? Sejak kapan informasi itu seperti itu? Jadi informasinya kapan, Ndri? Informasinya itu pada tanggal, coba saya lihat, pada tanggal 16 Desember 2025. Setelah itu kami tindak lanjuti untuk disposisi untuk menurunkan tim. Pada tanggal 5 Januari ya, 5 Januari tim kami melakukan pemeriksaan ke sana. Seperti itu. Melakukan pemeriksaan dan di sana ditemukan ada beberapa norma ketenagakerjaan yang memang tidak dipenuhi. Seperti itu. Jika sudah mengetahui mengapa praktik tersebut bisa berlangsung tanpa mungkin belum ada tindakan ya dari yang mananya? Yang setelah pengecekan ke sana gitu. Sudah, karena kan kami itu ada punya SOP. Betul. Jadi SOP-nya diatur dalam Permenaker 33 tahun 2016. Setelah kami mendapatkan pengaduan, kami meluncur ke TKP untuk dilakukan pemeriksaan. Kemudian kami mengeluarkan apa yang dinamakan teguran tertulis berupa nota pemeriksaan. Kami sudah melayangkan nota pemeriksaan itu, jangka waktunya 30 hari. Sejak diterbitkannya nota pemeriksaan atau sejak diterimanya oleh perusahaan. Nah, kita monitor nih selama 30 hari ini. Seperti itu. Nah, setelah 30 hari, apabila dalam jangka waktu yang sudah ditentukan mereka tetap tidak mau melaksanakan nota pemeriksaan kami, nah barulah kami mengeluarkan nota pemeriksaan 2. Betul, jangka waktunya 14 hari. Nah, apabila dalam jangka waktu 14 hari pun nota pemeriksaan 2 itu tidak mereka tanggapi, nah barulah kita melakukan mekanisme pro justisia, proses BAP. Seperti itu mekanismenya. Gitu. Berarti ada 3 tahapan ya, Pak? Ada 3 tahapan, seperti itu. Jadi tidak bisa serta merta ke sana langsung tindakan, nggak bisa. Nanti kami penyalahgunaan wewenang nantinya, melampaui kewenangan kami seperti itu. Jadi tetap itu tahapan berdasarkan Permenaker 33 harus dilalui terlebih dahulu. Seperti itu. Apakah PT SLA itu terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan untuk sebagiannya? Jadi atau memang semuanya enggak? Berdasarkan hasil pemeriksaan, kalau UMK mereka harus melaksanakan karena hanya mikro kecilnya yang dikecualikan dari membayar UMK, sedangkan mereka itu masuk dalam NIB kategori besar, jadi mereka harus tetap membayar UMK sesuai ketentuan. Itu. Yang kedua, BPJS memang ada sebagian tenaga kerja yang belum diikut sertakan, seperti itu ya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya nota pemeriksaan dari kami, ya mereka mau tidak mau harus dilaksanakan karena itu normatif. Jadi selama proses 3 kali itu belum ada tanggapan serius dari PT SLA itu, apakah Disnaker menganggap itu pelanggaran yang serius? Ya iyalah, upah itu kan pelanggaran serius. Iya, pengusaha dilarang membayar upah di bawah ketentuan UMK yang berlaku 88E Undang-Undang 6 Ciker. Seperti itu. Tapi kan itu tadi perbedaannya pidana umum dengan pidana ketenagakerjaan. Kalau pidana ketenagakerjaan walaupun bagaimanapun kita melihat sisi perusahaan itu masih memberikan kehidupan lah bagi teman-teman, seperti itu. Jadi paling tidak aspek preventif edukatifnya, pembinaannya kita kedepankan, seperti itu. Kalau PT SLA ini termasuk perusahaan AMDK Pak ya, air minum dan kemasannya. Nah, ini lebih luas lagi, lebih umum lagi. Apa langkah konkret Pemprov Jabar yang memastikan nggak ada upah di bawah standar untuk sektor industri AMDK? Waduh, kalau itu mah atau nanyanya ke dinas dong. Kalau secara luas mah, gitu. Kalau untuk masalah SLA saya bisa memberikan keterangan karena kami yang mengeksekusi di lapangan. Tapi kalau secara luas mengenai kebijakan pengupahan itu harus ke pimpinan kami, Bu Kadis, kalau seperti itu. Gitu. Untuk PT SLA nanti kan berjalannya waktu nih Pak ya. Betul. Ada tanggapan dari mereka. Betul. Untuk memperbaiki. Nah, bila mana dari katakanlah dari bawahannya ataupun karyawan biasanya yang memang cuma sekedar gimmick-gimmick aja dari si manajemennya, apakah Disnaker membuka posko pengaduan khusus
bila mana dari mereka yang nggak sesuai kenyataan ini, masih begini ini, gitu. masalah upah ya. Tentunya kita tidak hanya berdasarkan keterangan lisan dari perusahaan saja, tidak demikian. Pasti kami pun meminta bukti dong, bukti pelaksanaannya. Begitu pula BPJS, kami pun pasti akan koordinasi dengan BPJS. Dia ikut BPJS mana sih gitu loh. Kalau misalnya menurut versi dia sudah Pak saya ikut sertakan, ya kita koordinasi ke BPJS Ketenagakerjaan. Nih PT SLA berapa yang sudah diikut sertakan, seperti itu kan. Nah, itulah jadinya. Untuk pertanyaan closing ya Pak ya, ya. Berapa target waktu misalkan dari pertama, kedua dan ketiga sampai penanganan masalah ini selesai, estimasi. Nah itu tadi kan coba deh Akang pelajari Permen 33 2016 SOP tanda cara pengawasan kerjaan, di situ ada. Jadi nota 1 30 hari kita kasih jangka waktu, dan itu pun tidak kami lepas. Kami akan panggil gimana nih progresnya, atau via telepon gimana nih progresnya, seperti itu. Nah nanti kalau misalnya tidak ada progres sama sekali, nota 2 seperti itu. Nota 2 14 hari dong. Nah itu. Nah kalau pro justisia itu kan melibatkan banyak pihak ya, banyak unsur, baik itu dari pihak Orwas, kepolisian, kemudian dari kejaksaan, kemudian pengadilan. Nah itu kita tidak bisa tentukan gitu. Jadi yang bisa kita tentukan pakem 14 hari itu yang bisa kita tentukan. Oh ya, ada selipan satu. Oke. Kalau misalkan sistemnya harian lepas, ya sistem bayar harian gitu, apakah sistem itu sah untuk sektor AMDK itu? Begini, sebetulnya kan upah itu bisa dibayarkan dalam satuan waktu, betul kan? Iya. Mau bulanan, kemudian mingguan ataupun harian. Yeah. Tapi tetap dengan catatan itu tidak boleh kurang dari UMK yang berlaku. Misalnya harian nih, dibayar harian ya sudah. Kalau misalnya dia namanya 6 hari, 5 hari teh sistem kerjanya waktu kerjanya berapa hari. Kalau misalnya dia masuk 5 hari kerja, berarti upah 1 bulan itu dibagi 21. Nah, itu 1 harinya. Tapi kalau dia misalnya 6 hari kerja, UMK dibagi 25, nah dia 1 harinya seperti itu, gitu. Tapi tetap patokannya UMK, itu. Oke, terima kasih Pak atas tanggapan mengenai pemberitaan terhadap PT SLA yang kemarin sempat viral ya. Betul. Upah harian 75.000, mudah-mudahan nanti ada solusi yang harusnya seharinya berapa sih? Udah dihitung belum? Hah? Harus 190 harusnya, betul. Oke. Nah itu tadi ya, itulah banyak faktor mungkin ya. Tapi cobalah kita nanti berikan pembinaan, mudah-mudahan mereka, ya kita pun tidak ingin ya kita paksakan UMK tapi esok lusa perusahaan tutup juga kan, nggak lucu juga ya, seperti itu. Gitu. Itulah.